Menegakkan sholat, orang-orang yang mempersiapkan sholat lebih awal. Seperti Anda melakukan acara. Anda mau menerima besan. Apa kira-kira jam 8, jam 9 besan datang, apa jam 9 Anda baru siap? Enggak, dari jam 8 udah siap. Karena mau ketemu atau menerima. Anda mau acara 17 Agustus jam 10, jam 7 udah pada pakaian, ya enggak? Anda mau pergi bandara, naik pesawatnya jam 9, dari jam 6 Anda sudah siap-siap dari rumah. Itu bisa. Anda perlukan begitu urusan dunia karena takut ketinggalan. Kalau naik pesawat ketinggalan, ya angus itu tiketnya, betul. Kalau jemput besan ketinggalan lama, lah kesian, malu sama besan. Besan udah siap-siap, sementara yang punya rumah belum pakai baju, belum mandi lagi. Besok pada libur mau jalan-jalan. Pagi-pagi udah masak ibu-ibu. Bawa timbal, bawa ini, bawa itu. Kenapa? Persiapan buat jalan-jalan. Padahal jalan-jalan ntar jam 7 berangkatnya. Itu namanya menegakkan, maknanya begitu. Bisakah kita menegakkan sholat seperti itu? 10 menit, 15 menit sebelum datang sholat, kita sudah bersiap-siap. Allahu Akbar. Indah sekali, saudara. Kalau itu kita bisa lakukan. Nikmat sekali, saudara. Kalau itu kita sudah biasakan. Hingga kita sholat 5 waktu merupakan satu kewajiban yang kita sangat senangi. Sebagaimana kita senang menerima besan, sebagaimana kita senang pergi naik pesawat, sebagaimana kita senang besok kita umpamanya mau berangkat rekreasi jalan-jalan ke villa dan lain sebagainya. Senang kita. Tapi umumnya orang-orang belum memahami makna sholat seperti itu. Yang dia pahami, yang penting kan udah sholat. Yang dia pahami, saudara-saudara sekalian, sholat itu ya kan waktunya panjang, apalagi waktu Isya. Jam 11:30 baru sholat Isya. Nah ini, saudara-saudara sekalian, yang perlu kita pahami makna sholat itu sendiri. Jadi, aqimus sholat, dirikan sholat, dengan kata yuhafizun, memelihara sholat. Jadi, menegakkan sholat, memelihara sholat 5 waktu, merupakan bagian dari tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin baik imannya, makin bermutu imannya, makin berkualitas imannya, menegakkan sholatnya makin lebih baik. Artinya, kalau kita sementara ini sholat kita belum seperti itu, perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan semangatnya. Kenapa? Mungkin karena belum paham. Nah, hari ini, pagi ini kita ngaji, kita akan memberikan pemahaman lebih tinggi, lebih jauh lagi makna sholat 5 waktu tersebut. Yang pertama, ada 3 yang mesti dipahami dalam sholat 5 waktu. Al-awwal al-muhafazatu ala thaharah. Yang pertama, memelihara kesucian, kebersihan. Bi ayyus bil wudu qabla shalah. Dengan cara mempersiapkan wudu sebelum datangnya waktu sholat. Ayyatiya bijami'i sunaniha wa azkariha, dan hendaknya ia melaksanakan sunnah-sunnahnya dan rukun-rukunnya dengan baik. Jadi toharoh kita lakukan, wudu kita lakukan dengan cara yang sempurna, tidak terburu-buru. Gunakan air yang suci menyucikan. Wudunya dengan baik, ya, dipelihara tidak terburu-buru. Membasuhnya semuanya terbasuh. Dari mulai membasuh muka dengan niat, membasuh tangan sampai kedua siku dengan merata, basah semua. Menyapu sebagian kepala, membasuh kaki hingga 2 mata kaki rata, terbasuh semua.
termasuk menyela-nyelakan antara jari jemari kaki, jari jemari tangan. Kalau tidak, maka air wudhu tidak sampai basah. Kalau air wudhu tidak sampai basah ke bagian yang wajib kita basuh dalam wudhu, maka sholat kita tidak sah. Itu secara fikih. Secara hakikat, saudara-saudara, toharo yang kita lakukan adalah toharo itu baru toharo luar. Baru toharo luar, kulitnya. Wudu itu baru kulitnya. Kesucian, baru wudu. Kemudian kita bersihkan lagi tempat sholatnya, pakaiannya, dan badaniyah kita. Badan kita juga harus bersih dari najis. Pakaiannya juga bersih dari najis. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Yang kedua, jadi bersih dengan air wudhu, bersih badaniyah kita dari segala yang najis. Berkenanlah kita munajat kepada Allah dengan cara melakukan sholat. Kemudian saudara-saudara sekalian, bersih dari was-was setan yang ada dalam hati kita. Yang ada di dalam hati kita harus bersih. Jadi bersih akhlakul karimah. Jadi ketika kita mau melakukan salat, sudah wudu, sudah bersih badannya kita, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor, takabur, sombong, ya, rakus, terburu-buru dalam berbuat, dan lain perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi ketika kita berhadapan dengan Allah, bersih lahir dan batin. Sudah punya air wudu, pakaian kita bersih, badan kita bersih, hati kita bersih. Untuk apa? Untuk menuju tingkatan yang kedua, saudara-saudara, sholat kita, yaitu tingkatan di mana kita melakukan sholat dengan khusyuk badaniyah kita. Ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ini, ayo kita tempatkan. Kita tempatkan ini untuk kita bisa memelihara sholat kita dengan baik. Kita belajar dari bersih-bersih toharoh, bersih-bersih pakaian, bersih-bersih badaniyah kita. Itu baru kulit. Bersih badaniyah kita baru kulit dalam. Bersih hati kita dari sifat munafik, bersih ucapan kita karena kita sudah sholat. Nah, sholat secara ujudiyah hanya beberapa menit selesai. Sholat secara ujudiyah yang kita lakukan dengan seluruh anggota tubuh kita dan hati kita beberapa menit selesai. Tapi sholat dalam arti umumnya sepanjang hidup kita, panjang masanya dan perbuatan juga demikian. Yang kedua, apa yang mesti kita pelihara? Yang kita pelihara antuhafidhu ala sunani sholat wa amali zahirah wa azkariha wa tasbiha tahidha hatta ta'tiya biha bijami'is sunani wal adabi wal haid. Yang kedua, kita pelihara segala sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, selain rukun-rukun yang pertama kita perhatikan, sunnah-sunnah di dalam sholat jangan kita tinggal. Tasbihnya, rukuknya, sujudnya udah kita lakukan, tasbihnya kita minimal 3 kali, walaupun sekali sah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan seterusnya. Jadi tasbih-tasbihnya bila perlu diperbanyak, ditambah lagi. Supaya apa? Supaya kita tambah khusyuk. Jadi sunnah-sunnah dan perbuatan yang zahir, tasbih-tasbih yang dilakukan di dalam sholat, itu juga kita mesti lakukan dengan baik. Agar apa, saudara? Walahu ta'sirun fil qalbi, karena dengan membaca doa-doa tasbih-tasbih dalam sholat, insya Allah akan memberikan taksir dalam hati kita. Akan menambah khusyuk di dalam hati kita.
Bal asaddu wa ablagh wa syarru zalika yatulu wa anta idza ataita bidzalika in tafa'ata bihi wa illam ta'lam asrarahu. Walaupun kita belum tahu artinya, syukur-syukur kita pelajari bacaan sholat dari awal sampai akhir, makna dari ucapan sholat karena dia dari bahasa Arab. Syukur-syukur kita tahu. Dan memang kita harus pelajari. Walaupun kita belum tahu, tapi kita baca saja. Diumpamakan kita ke dokter. Kita ke dokter, dikasih obat. Kata dokter, ini obatnya. Walaupun kita tidak perlu tahu obat ini apa, ya, kandungannya dalam obat ini apa, udah kita minum aja. Insya Allah setelah kita minum ada perubahan kesehatan kita dengan sebab obat itu. Sholat juga demikian, walaupun kita belum paham betul makna sholat satu persatu secara detail dari mulai Allahu Akbar, dari mulai baca Fatihah, baca surat, walaupun kita belum tahu betul, baca saja dulu. Seperti orang minum obat. Insya Allah nanti hasilnya kita rasakan sendiri. Berkat bacaan yang kita baca di dalam sholat dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia. Yang ketiga, apa yang mesti kita pelihara? Antuhafizu ala ruhis shalah wa hiya al-ikhlas wa hudurul qalbi fi jumlatis shalah. Ini yang kita pelihara dan perlu kita jaga ruhnya sholat. Tadi baru kulitnya sholat, baru badannya sholat, baru anggotanya sholat, tapi ruhnya sholat itu apa, saudara? Ikhlas. Jadi kita lakukan sholat ikhlas, senang kita melakukan sholat itu. Senang banget kita sholat. Kayak kita begini Pak, ikhlas itu makna ikhlas senang sekali, tanpa paksaan, tanpa derita, tanpa beban. Kita lakukan dengan ikhlas. Kita tahu saudara-saudara sekalian, kerja kita di satu perusahaan atau di satu kantor, gaji kita ditaikan dari 10 juta menjadi 15 juta. Seneng nggak? Besok kita berangkat pagi-pagi, udah senang banget. Bu, besok bangunin saya pagi-pagi. Saya jangan sampai kesiangan, malu saya. Gaji saya udah ditaikin soalnya. Itu ikhlas, senang. Tanpa beban. Mana ikhlas? Kalau pekerjaan itu karena kita tahu bayarannya dan nyata faktanya memang kita ditaikan gaji kita sudah ada suratnya sekalian, kita senang berangkat ke kantor setiap pagi. Mengapa kita tidak senang melakukan sholat? Kalau sholat kita tahu pahalanya adalah menghapus dosa-dosa kita. Seperti apa yang kita jelaskan tadi. Setiap sholat yang dilakukan antara sholat zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya itu akan menghapus dosa semua. Bahkan Nabi pernah memberikan gambaran, apabila ada di depan rumah orang ada sungai yang sangat jernih airnya, dan dia mandi setiap hari 5 kali. Nabi bertanya, adakah kotoran yang ada pada tubuhnya? Saudara-saudara sekalian, mari sama-sama pahami dulu bahwa makna sholat 5 waktu dengan baik mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kita mungkin banyak dosa masa-masa lalu. Nah, dengan cara kita melakukan sholat 5 waktu dengan baik, ditambah dengan wirid-wirid yang dianjurkan Rasulullah SAW, yang sudah dipraktekkan oleh para ulama-ulama kita di musola, di masjid, mari sama-sama. Mudah-mudahan dengan cara itu, sholat kita menjadi lebih benar dan lebih baik dan lebih berkualitas. Makin tua usianya, sholatnya makin berkualitas. Bukan makin tua usianya sholatnya makin rendah, makin kurang semangat dan sebagainya. Jadi ruhnya sholat itu adalah ikhlas dan hadirnya hati sepanjang sholat. Min jumlatis sholat. Cuma kadang-kadang mungkin sebagian termasuk kita bukan orang lain, di dalam sholat 5 waktu 4 rakaat itu belum tentu 4 rakaatnya khusyuk. Ada saja gangguan-gangguan setan yang masuk di saat kita. Betul apa betul?
Iya, jadi belum khusyuk benar sholat kita sudah. Oleh karena itu terus kita tingkatkan dan kita tingkatkan. Supaya khusyuk diantaranya adalah paham kita tentang bacaan kita. Tadi kan pengertiannya tentang sholat itu, tapi kita paham juga tentang kalimat-kalimat bahasa Arab yang kita baca di dalam sholat. Dari mulai Robbi fili umpamanya warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, pindah dari ruku ke sujud Allahu Akbar, dari sujud ke duduk antara sujud Allah yang Maha Besar. Betulkah Allahu Akbar yang kita ucapkan dengan lisan kita sama dengan apa yang ada dalam pemahaman kita? Kadang-kadang nggak sama. Allahu Akbar di saat sholat. Tapi di saat yang lain masih ada yang lebih akbar dari Allah, yang lebih ditakuti dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, jadi 3 yaitu saat yang terakhir yang lebih mementingkan selain kita melakukan sholat secara bersih, pakaiannya bersih, badanianya ya, bersih tempat sholatnya, ikhlas hatinya, hadir hatinya, dan senang kita melakukan sholat tanpa beban. Seperti kita kerja karena kita tahu gajinya besar. Seperti kita mau nikah, ikhlas. Orang mau nikah kan ikhlas, Pak. Bu, ibu-ibu, waktu masih muda mau nikah, 2 jam sebelum waktu nikah, Bu, sudah disuruh duduk, diriasin, Bu. Duduk, Ibu. Diam, kata-kata yang riasin, dengak sedikit, nak, dengak. Alisnya dipakein lagi, ditambah lagi, nak. Alisnya bengkokin apa lurusin aja, lurusin gitu. Ada yang lurus bagus, ada yang lurus jelek. Ya, makanya sesuai dengan barangnya. Kalau alis mesti lurus, mesti bengkok. Ya, kalau dia lurusin jelek katanya. Sabar menunggu ikhlas karena mau jadi. Kita sabar menunggu waktu sholat aja, nggak sabar-sabar ya kan. Ini artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, belum seberapa pemahaman kita tentang sholat, serta pelaksanaan kita tentang sholat. Belum seberapa. Jangan merasa bangga dulu, ayo terus tingkatkan dan tingkatkan. Soal bacaannya, khusyuknya, kebersihannya, dan hasil dari sholat itu apakah sudah kita praktekkan? Contoh, di dalam sholat kita diajarkan jujur. Kita lagi sholat sendirian di rumah, batal. Karena nggak ada yang tahu. Lanjut, apa kita wudu dulu? Wudu. Kita sholat berjamaah, batal kita. Nggak ada yang tahu kiri kanan kita. Lanjut, apa kita wudu dulu? Wudu dulu, wudu. Itu sholat mengajarkan dan mendidik kita supaya jadi orang jujur. Walaupun tidak diketahui orang, tetap kalau batal ya batal. Nah sekarang kejujuran itu sudahkah kita praktekkan dalam kehidupan kita? Insya Allah, Tat. Insya Allah belajar dengan jujur. Insya Allah. Makanya kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar dapat mencegah orang yang sudah sholat itu dari berbuat keji dan munkar. Ya, selalu menjauhkan perbuatan maksiat. Selain taat, dianjurkan dan diperintahkan jauhkan perbuatan maksiat. Malah dideketin. Lagi di rumah enak-enak dengar suara dangdut, dangdut, nyamperin. Bukan musik yang tidak boleh, tapi percampuran antara laki-laki yang dengan perempuan yang bukan mahram dan tidak menutup aurat. Itu yang tidak boleh. Kalau soal musiknya suara, boleh-boleh aja. Yang penting suara itu tidak menarik perasaan yang tidak baik. Selama nyanyian-nyanyian yang menyebut Allah, bersyukur pada Allah, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, boleh. Apalagi ada kalimat-kalimat yang nasihat-nasihat di dalamnya, boleh. Yang tidak boleh ada nyanyian-nyanyian yang menuju kepada
hal-hal yang menarik maksiat. Apalagi penyanyinya dengan berpakaian yang serono, jingkrak-jingkrak di depan kita. Enak nggak kita liatinnya itu? Enak bagi yang masih senang, tapi yang tidak senang udah tidak enak. Sama, duren juga aromanya bagus bagi yang senang, tapi bagi yang nggak boleh makan duren, nggak mau dia makan duren. Nah, maksiat juga bagi orang yang masih senang, dia belum sadar, belum bertobat, masih enak. Tapi kalau dia sudah bertobat, insya Allah dia jauhkan. Dia jauhkan perbuatan maksiat karena dia sudah sholat. Karena sholat itu mendidik, mengajar orang kejujuran. Sholat mengajar orang sabar. Sebelum sholat kita selesai, apa kita batalin dulu? Enggak, sampai salam kok. Urutannya dari mulai takbir sampai salam. Kalau belum selesai, ya sabar. Hingga di dalam kehidupan kita, jadilah kita orang yang sabar. Karena kita sudah terlatih setiap hari 5 kali kita belajar sabar. Dalam kehidupannya agak dipraktekin. Enggak sabaran. Ya, enggak sabaran, kurang sabar, yang membuat awal dari keributan dalam rumah tangga. Nah, rumah tangga yang baik, yang sholat, suaminya sholat, insya Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan waktunya sudah habis ya, 6:04. Mudah-mudahan sama-sama mari kita jadikan sholat 5 waktu merupakan satu amalan perbuatan yang kita senangi dengan ikhlas, yang kita tunggu-tunggu datang waktunya, seperti kita menunggu besan, seperti kita menunggu gajian, seperti kita menunggu hal-hal yang baik buat kita. Karena sholat itu adalah bagian kita berhak untuk bermunajat, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu persiapan, perlu kesucian badan lahir batin, perlu kesucian hati kita untuk menerima dan keikhlasan di dalam kita melakukan sholat 5 waktu. Tinggal sekarang bagaimana meningkatkannya. Alhamdulillah sudah kita melakukan sholat dengan baik, tapi tingkatkan lagi tentang memelihara waktunya. Jadi kata aqimus sholat, tegakkan sholat. Artinya tegakkan, mempersiapkan sebelum datang waktunya. Artinya memelihara, menjaga agar tidak ketinggalan, tidak kesiangan, tidak terlambat dalam melakukan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.